Sekarang kita mendengar bagaimana Pak Mikel merawat Frater Dani sehingga kalau tidak ada halangan lagi tahun depan akan ditabiskan menjadi imam diosesan pertama dari paroki Mataram. Silakan Pak Mikel. Oke, itulah kenapa saya pakai ini kasula Bunda Maria ini hari ini. Terima kasih kepada Pak Mike, Frater Edo, Pak Geris. Bapak Ibu jelas, jangan pikir uang untuk masukkan anak ke seminari, karena kalau Tuhan sudah mau, dia bisa buka keran di mana-mana untuk bantu. Tidak usah takut, yang penting kamu tulus dan murni masukkan, dan paling penting, Frater Edo, Pak Geris, Pak Mikel silakan ke depan. Ceritakan suka dukanya menjawabi panggilan Tuhan, bahagia tidak bahagianya, kemudian menyenangkan atau tidak menyenangkan. Silakan di depan. Sini. Saya langsung mulai dari pertama. Saya mulai tanya dari yang putus di tengah jalan. Pak Erik, sini dulu. Untuk saya, orang seperti Pak Erik bukanlah orang yang gagal dalam panggilan. Karena mereka punya benih yang bisa dibagi kepada orang lain. Waktu saya minta dia, nanti kamu tolong sharing pengalamanmu, bagaimana kamu jadi seminari dan kemudian berhenti di tengah jalan. Bilang, Romo, malu. Saya bilang, jangan. Saya mau pakai kamu untuk menunjukkan kepada umat di Mataram bahwa jadi imam itu tidak mudah. Apalagi Bapak Ibu, saya sendiri, saya tidak juga jadi imam kalau tidak ada mantan seminari. Karena saya tertarik masuk seminari karena kakak yang tinggal serumah dengan saya yang keluar dari seminari Kisol, tapi benihnya dia terpercik kepada saya. Makanya saya di tempat tugas selalu saya pakai ex-frater itu untuk bekerja. Waktu tugas di negara 9 tahun, saya panggil semua ex-frater itu, mari bekerja untuk gereja. Di sini juga saya berharap semua ex-frater itu mari bekerja untuk gereja. Karena kalaupun keluar dari seminari, bukan berarti kamu tidak berguna di mata Tuhan. Saya selalu bilang, kamu itu batu yang dibuang dan harus menjadi batu sendi. Dan sejauh ini kita melihat bagaimana Pak Geris mereka ini berguna untuk gereja. Dengan bakat dan talenta dan pengalaman yang mereka sudah alami, yang juga membuat kita mesti terpacu. Bapak Ibu, anak dimasukkan ke seminari itu jadi imam urusan Tuhan, haknya Tuhan. Tapi kita masukkan mereka supaya punya karakter. Karakter yang utama itu punya cinta kepada Tuhan dan gereja. Lalu berikut, syukur kalau punya cinta kepada istri. Gitu ya Irin ya. Dan tadi malam, Nasaruddin Umar itu bicara tentang di Kementerian Agama mereka mau mencanangkan kurikulum cinta. Woi, ngeri ya, kurikulum cinta. Tapi nanti baru kita cerita yang itu di tempat lain. Tolong Pak Geris menyampaikan pengalaman mengapa mau masuk seminari dan ketika berhenti di tengah jalan, apakah itu memutuskan harapan? Biar tidak sama dengan tema tahun jubileum itu. Harapan tidak pernah mengecewakan walaupun tidak sampai di altar. Silakan. Selamat malam Romo, Suster dan Bapak Ibu semua, Frater. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang sungguh mulia ini. Mohon maaf kalau saya bawa catatan kecil. Terbalik lagi itu. Karena saya gugup ketika mau menceritakan kembali pengalaman suka duka saya menjadi seorang seminaris. Di keluarga kami saya tinggal dengan om saya dulu dari kecil, dan di keluarga yang tempat saya tinggal kami semua ex. Kakak sulung dia cuma 1 tahun di Seminari Kisol, kemudian di bawah saya juga 1 tahun Seminari Kisol, dan adik di bawahnya lagi itu dia 2 tahun novis dan 1 tahun seminari, dan yang paling lama itu saya. Ketika SD dulu, saya mau masuk Seminari Kisol, tapi gagal karena dukungan orang tua. Saya tahu itu ketika sudah masuk SMP dan dapat informasi kalau finansial orang tua itu sangat penting untuk pendidikan seorang anak. Dan saya gagalnya karena orang tua saya petani. Dan waktu itu bapak mama saya itu tidak
tinggal satu tempat. Dan itu yang memberatkan kenapa saya tidak diloloskan untuk menjadi seorang seminaris dan masuk SMP. Nah, ketika mau tamat SMP, guru agama saya bertanya, dia juga dia Projo, dan dia bertanya siapa yang mau masuk seminari. Saya waktu itu anak yang terkenal sebagai anak yang sangat nakal dan tidak diperhitungkan di tengah masyarakat. Di tengah umat kita dilihat sebagai anak yang tidak bisa diatur, bahkan tidak bisa dikasih tahu. Tetapi ketika saya punya niat untuk masuk seminari lagi, tes lagi, saya berdoa. Waktu itu saya doa kepada Bunda Maria satu peristiwa Rosario. Dan melalui mimpi, entah Bapak Ibu percaya atau tidak, saya sudah bertemu dengan preses yang ada di seminari dalam mimpi saya. Dan ketika saya bertemu dengan dia, saya kaget kalau mukanya sama dengan orang yang saya temukan. Dan pengalaman itu menguatkan iman saya ketika saya menjalani pendidikan 4 tahun di Seminari Labuan Bajo. Saya tidak tahu waktu SMP itu cara belajar itu seperti apa. Tiba-tiba ketika masuk seminari ditanya, jelaskan bab 3. Itu kita tidak tahu mau jawab seperti apa, karena bab 3 itu sampai puluhan halaman isinya. Dan dari pengalaman itu saya belajar bagaimana meringkas, bagaimana cara belajar yang baik, tekun, teliti. Dan mungkin itu pengalaman suka yang saya peroleh sehingga saya bisa berbicara di depan seperti ini. Saya dulu orang yang gugup, tidak berani untuk berbicara di depan banyak orang, dan pastinya bibir saya akan gemetar ketika berbicara, tidak beraturan. Tapi sampai detik ini, apa yang saya alami adalah proses ketika saya di seminari. Ada namanya inner child, kemudian ada namanya retreat selama sebulan di novisiat itu. Dan di situ kita punya luka batin itu disembuhkan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk menjadi seorang imam. 2 tahun masa novisiat lewat dengan aman melalui tantangan koreksio fraternal. Koreksio fraternal itu kita saling menilai satu sama lain, dan bisa saja kita gagal di tempat itu kalau kita relasinya jelek dengan orang lain. Kemudian masuk di Lia Dalaro, kuliah selama 3 tahun aman, dan masuk tahun keempat saya gagal. Bukan karena saya mengundurkan diri, tapi karena lamaran saya itu ditolak. 2 pengalaman gagal ini sangat menyakitkan yang terakhir. Dan waktu itu saya sungguh tidak menerima hasil keputusan itu. Di seminari kita mengenal ada 2 yang menentukan nasib, yaitu biji jagung dan biji kacang merah. Kalau kacang merah kita gagal Bapak Ibu, tapi kalau jagung berarti kita lanjut. Dan saya waktu itu mendapat 3 kacang merah dan 2 biji jagung, jadi saya gagal. Saya menangis waktu itu ketika keputusan itu keluar. Tapi sudah banyak yang saya dapatkan, seperti apa yang saya alami, saya berikan di sini. Itu semua saya peroleh ketika saya menjadi seorang serikat Sabdalah. Karena itu saya punya kecintaan yang sangat mendalam dengan SWD atau serikat Sabda Allah. Saya bisa menyanyi, bisa bermain keyboard, itu semua saya dapatkan di sana. Saya tidak punya barang apa-apa. Saya bisa bawa motor karena saya di seminari. Saya tidak punya motor sebelum saya kerja di sini. Tapi dalam perjalanan saya bisa memiliki semuanya tanpa saya mengeluarkan uang sedikit pun. Dan saya yakin bahwa itu semua karena karya Tuhan. Dan 1 tahun ketika saya menjadi seorang awam selama kuliah itu, saya benar-benar tekun untuk menyelesaikan pendidikan saya. Karena saya shock waktu itu. Baru saya tahu selama saya 3 tahun kuliah di Lelero, saya tidak berurusan dengan uang. Teman-teman saya yang projo mengeluh karena uangnya mahal sekali. Dan ketika saya keluar, saya akumulasi semua uang itu, kalkulasi, dan uangnya itu uang sekolah 18 juta. Pusing saya, mau bagaimana caranya, orang tua petani, tapi gimana caranya bisa menyelesaikan pendidikan ini dengan menghabiskan 18 juta selama 1 tahun. Shock saya. Tapi orang tua mengatakan bisa, kami bisa
menyekolahkan kamu dengan cara pelihara babi, pelihara kerbau, dan saya menyelesaikan itu. Dan selama menjadi awam, saya tetap membangun hidup doa, latih kor di lingkungan, dan sampai sekarang pun mereka merindukan kembali supaya saya latih lagi mereka di Maumere, di tempat-tempat yang pernah saya latih. Dan panggilan menjadi guru di sini juga itu bukan suatu hal yang saya impikan. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang guru. Tapi ketika paginya waktu itu saya mengeluh di rumah, Bapak, bisakah saya melamar di sekolah untuk biar jangan jadi pengangguran? Itu baru 6 hari setelah yudisium, belum keluar ijazah. Tahu-taunya sore hari saya dapat telepon dari Lombok, dan tidak ada sedikit pun rencana saya datang ke Lombok ini, Bapak Ibu sekalian. Saya ditawarkan pekerjaan di sini untuk menjadi seorang guru. Dalam keadaan saya yang nganggur, saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Saya datang ke sini, bahkan saya dengan kekurangan datang ke sini, naik bus, tidak ada naik pesawat, naik kapal laut, dan bahkan pinjam uang kakak saya. Itu perjalanan yang saya alami, dan saya yakin bahwa semuanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika saya gagal, Tuhan sudah menyediakan tempat untuk saya supaya saya bisa membagikan kembali apa cinta yang sudah Dia berikan kepada saya. Masih ada peluang untuk bisa melanjutkan, tapi saya terlalu jauh untuk mencintai tempat ini. Dan saya sudah aman, rasa nyaman di tempat ini. Cukup sampai di sini. Mungkin untuk menjadi yang lain, saya mengajak mungkin ada anak dari Bapak Ibu sekalian, adik ataupun kakak yang bersedia. Mungkin besok-besok Leon masuk frater, kita tidak tahu. Mari kita sama-sama menjadi imam, itu sangat tidak mudah, dan terlebih khusus dalam perjalanan panggilan saya, dukungan orang tua itu sangat penting. Kalau keluarga kita tidak mendukung kita sepenuhnya, Bapak Ibu, bisa saja kita gagal di tengah jalan. Dan mungkin karena itu Frater Dani itu bisa bertahan sampai sekarang. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Pak Gerix. Dengan cerita ini jelas untuk kita bahwa Gerix keluar dari Frater bukan karena Firin, ya. Karena memang jalannya seperti itu, dan gagal dalam panggilan menjadi imam tidak sama dengan gagal dalam panggilan hidup. Masih ada banyak pilihan panggilan hidup yang lain, dan itulah yang sedang dijalani oleh Pak Gerix. Saya juga punya adik bungsu ex-frater sampai praktek selesai. Tapi dia tetap membawa karakter di seminari dalam hidupnya berumah tangga. Di rumahnya ada tempat doa, dan dia selalu doa berakhir di situ. Dan ternyata kekuatan doa itu bisa membuat hal yang tidak mustahil dalam keluarga, terjadi dalam keluarga mereka. Bapak Ibu, masukkan anakmu ke seminari. Jadi imam itu hak Tuhan, tapi untuk dia menjadi pribadi seperti begini, tidak ada di sekolah lain. Jadi jangan lagi takut anak masuk seminari. Jangan takut uang. Saya dulu juga orang tua takut uang, tapi begitu saya di seminari, saya juga tidak tahu dari mana orang yang bantu sampai dengan saya selesai. Tapi selesai. Tuhan itu selalu punya jalan dan punya cara. Pak Mikel nanti bisa melanjutkan. Saya pikir Pak Mikel juga bukan orang kaya di Mataram, dan kuliahnya Dani sama Frater Edo mereka itu bukan murah, tapi juga bukan murahan, ya. Jadi sekarang kita dengar itu versinya mantan. Sekarang kita dengar dari Frater Edo. Frater Edo sedang dalam perjalanan, dan kita tidak berharap untuk menjadi penerusnya Pak Gerix. Kita berharap dalam doa untuk saya sih guyon begini, kalau saya uskup saya habis cepat-cepat saja Frater Edo ini biar cepat jadi Romo. Silakan Frater Edo menyampaikan pengalaman perjalanan panggilan. Baik, terima kasih banyak Romo. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat hari Minggu panggilan ya untuk kita semua. Baik, perkenalkan bagi yang belum kenal, saya Frater Edo. Nama lengkapnya Frater Eduardus IKD Suryajaya.
Saya adalah putra Bali, anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak saya perempuan. Sejak saya usia 3 tahun, saya sudah ditinggal oleh ayah saya. Ayah saya meninggal karena sakit. Sejak saat itu sampai detik ini saya masih tinggal bertiga di rumah. Sehingga orang tua, secara khusus ibu saya itu memperjuangkan saya sampai hari ini. Puji Tuhan masih sehat sampai hari ini. Sejak kecil saya dibina secara Katolik dalam kebudayaan Bali. Di lingkungan tempat kami tinggal, hanya kami yang Katolik. Orang sekitar rumah saya itu Hindu semua. Dan juga secara keturunan garis besar keluarga itu, kami juga punya bobot bebet yang berasal dari agama Hindu. Ayah saya dulunya itu agama Hindu. Namun di tengah jalan, dia menemukan cahaya ilahi, kemudian menentukan diri sejak muda untuk dibaptis lebih dulu. Bahkan masuk seminari dan mau jadi romo dulunya. Namun gagal, bukan panggilan ya. Tapi syukur gagal. Akhirnya beliau bertemu dengan mama saya, kemudian membuat saya, dan akhirnya sayalah yang kemudian melanjutkan perjuangan itu. Nah, ya oke. Nah, pengalaman kehilangan ayah itu juga membekas dalam kehidupan kami, di mana kami berjuang sejak kecil. Tidak ada figur ayah yang memberi teladan sebagai mana harusnya ayah memberi teladan kepada sang anak. Sehingga itu juga menjadi salah satu catatan saya ketika dulu saya mengikuti retret, juga pengolahan di seminari, ada kesenjangan dan ketimpangan di mana saya merindukan yang namanya sosok ayah. Sehingga saya tuh indikasinya tuh saya mudah marah, saya tidak punya figur yang baik tentang ayah, saya tuh harus kemana-mana mencari figur ayah. Kemudian saya mendapati banyak figur yang mungkin suka marah, mungkin suka begini begitu. Akhirnya saya tidak punya figur yang paten. Dan itu rupanya menjadi salah satu ketimpangan untuk panggilan saya. Namun kemudian hal itu saya coba olah dan perbaiki pelan-pelan, dan sarannya adalah ketika ada figur yang hilang, maka figur utamalah yang harus menggantikan, yakni Yesus sendiri. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Nah, sejak saat itu saya mulai mengolah hidup saya. Nah, sejak kecil itu saya memang orang tua aktif di gereja, membiasakan kami hidup di gereja. Sehingga sejak saya lulus komuni pertama, saya aktif sekali di Misdinar. Nah, sampai pada saatnya waktu itu, jadi saya ini berasal dari paroki Katedral Denpasar. Ketika saya Misdinar, itu Romo yang bertugas saat itu adalah Romo Kris Ratu dengan Romo Guido Fahik, kalau ada yang kenal ya. Beliau almarhum. Sampai pada satu titik di mana saya itu bertugas sebagai misdinar yang memukul gong ketika konsekrasi. Kalau di katedral itu posisinya altar di sini, kemudian gong di sebelah sana. Jadi persis saya melihat bagaimana hosti itu diangkat. Di salah satu hari, entah bagaimana Tuhan punya cara menyapa itu ya luar biasa ya. Mungkin seperti panggilan Samuel, tadi dipanggil mungkin berkali-kali tapi baru ngehnya itu saat itu. Ketika saya memukul gong, saya melihat seorang Romo Guido Fahik itu mengangkat hosti. Dengan pakaian kebesarannya, kasula itu agung sekali rasanya. Setelah pulang dari misa, saya cari mama saya, "Mah, hidup pengen jadi kayak Romo." Akhirnya mama saya juga kaget. Seriusan? Iya. Ya sudah, akhirnya mama saya membantu saya. Waktu itu saya kelas 2 SMP, saya menyelesaikan studi saya di SMP Santo Yosep. Kemudian saya memutuskan untuk masuk seminari. Nah, saya juga kemudian menjadikan Romo Guido ini sebagai figur ya. Beliau ini imam yang galak menurut saya. Dikit-dikit marahi umat, teriak-teriak di gereja, kemudian homilinya nggak jelas, panjang, lebar. Pokoknya aduh, menjenuhkan menurut saya dulu ya. Namun beliau jugalah yang kemudian membuat saya membalikkan pikiran saya bahwa oh ternyata jadi imam tuh begini ya. Ada satu momen di mana saya mengikuti misa harian.
di tengah berkali-kali misa, yang saya tidak pernah mendengarkan khotbah beliau ini, yang khotbahnya ajaib-ajaib ini, ada satu hari di mana saya kemudian mendengar salah satu Injil, yakni tentang Yesus mengutus 2 muridnya. Ada salah satu kalimat dari Matius 10 ayat 8, bunyinya, kamu telah memperolehnya secara cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hal itulah yang saya jadikan sebagai moto panggilan saya sampai hari ini. Mungkin moto tabisan juga nih. Amin, ya. Sudah siap moto. Ya. Nah, hal itulah yang kemudian membuat saya makin hari makin bersemangat. Sampai hari ini saya masih semangat, masih senang menjalani panggilan ini, dan saya masih gembira. Dan juga bertugas di Mataram ini menjadi suatu gambaran dan suatu hal yang baru bagi saya ya. Sebelum saya datang ke sini itu sudah banyak yang mewanti-wanti. Tugas di Mataram itu tidak mudah. Apalagi ada kejadian di masa lampau, banyak sekali yang gagal di sini. Itu juga menjadi tantangan bagi saya ya. Di tengah kebahagiaan saya juga harus menghadapi bahwa banyak umat, bahkan para imam, bahkan Bapak Uskup pun berpesan bahwa harus giat kalau berpastoral di Mataram. Ada banyak sekali pesan, ada banyak sekali catatan yang harus dilakukan di Mataram. Hal itu tidak pernah menyurutkan langkah saya masih semangat sampai hari ini, dan saya merasa di Mataram ini tempat yang menyenangkan ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ya. Ya, di Mataram ini saya mendapati banyak sekali orang-orang baik ya. Sejak hari pertama saya datang ke sini, banyak yang mendukung saya, dan sebagian besar dan bahkan seluruhnya mendukung saya. Saya bersyukur bahwa saya pernah bertemu dengan para imam yang selalu memberikan contoh. Terhitung sudah 3 pembina saya selama 2 tahun ini. Ada Romo Mar, Romo Paulus, dan sekarang Romo Eman. Dan juga dengan para Romo rekan lainnya. Juga kehadiran Bapak Ibu. Sekalipun mungkin Bapak Ibu merasa tidak pernah memberi sumbangsi apa-apa ke saya, tapi yakinlah Bapak Ibu berlaku dan bersikap di gereja saja, itu memperkaya saya. Saya punya tugas juga mengamati, mempelajari, dan juga bahkan mengambil hal-hal yang sekiranya bisa diambil. Perilaku Bapak Ibu di rumah, bahkan karya-karya Bapak Ibu di tempat kerja maupun di gereja itu juga menjadi kekayaan yang bisa saya peroleh. Maka saya bersyukur bahwa di Mataram ini banyak sekali hal yang bisa memperkaya saya untuk makin giat untuk menuju panggilan. Sekalipun ada juga kadang-kala saya tuh merasa sedih, merasa semacam putus asa begitu. Dikala saya harus menerima misalnya kritikan, kemudian adanya ya banyak hal yang pernah terjadi. Paling tidak selama masa pastoral ini saya sudah pernah merasa yang namanya dipuji, kemudian disanjung, dihormati, dicintai, tapi juga pernah difitnah, pernah diomongin, pernah dituduh yang enggak. Ya, semua itu memperkaya saya. Saya bersyukur atas semua itu. Mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan masa pastoral ini dengan baik dan juga dengan lancar sehingga ke depan bisa menuju imamat yang mulia. Amin. Tepuk tangan. Ingat, Frater sudah punya moto, kamu telah menerima dengan cuma-cuma, berikanlah juga dengan cuma-cuma. Kita tahan supaya moto ini sampai pada beliau ditabiskan. Waktu dia merindukan sosok ayah, dia bilang kepada mamanya, tapi mama saya tidak mau ada ayah baru. Kan dia umur 3 tahun, mamanya kan masih muda, pastilah sebagai manusia kan. Tapi dia bilang, mama saya tidak mau ada bapak baru, ayah baru. Lalu waktu mamanya datang baru-baru saya bilang, sekarang mama kasih tahu Edo, saya tidak mau Edo dipanggil bapak kecuali Romo. Kemudian ketika Edo dengan latar belakang keluarga seperti itu tetap baik sampai sekarang, itulah arti dari moto saya ini, aku tidak seorang diri, nanti baru saya jelaskan. Sekarang kita mendengar bagaimana Pak Mikel merawat Frater Dani sehingga
kalau tidak ada halangan lagi tahun depan akan ditabiskan menjadi imam diosesan pertama dari paroki Mataram. Silakan Pak Mikel. Baik, terima kasih Romo Eman yang memberi kesempatan kepada saya untuk sharing panggilan. Sebetulnya dalam perjalanan dari bandara ke Mataram, itu Romo Eman sudah memberitahu kepada saya, Pak Mikael, sore tolong sharing tentang panggilan ya. Saya rasanya agak berat Bapak Ibu, karena saya itu biasanya bekerja di belakang layar, jadi tidak mau yang tampil-tampil seperti ini. Jadi saya selalu bekerja di belakang untuk memperlancar. Tapi karena pastor paroki yang minta, mau tidak mau saya harus jalani. Lalu kemudian berhubungan dengan panggilan ini, saya sharing sedikit bahwa memang saat saya masih kecil, ketika di kelas 6 itu pernah punya kerinduan untuk masuk seminari. Tapi Bapak Ibu tidak mengizinkan. Pertama, faktor saya adalah anak paling besar, kemudian yang kedua saya dari keluarga sederhana. Nah, itu yang menyebabkan tidak bisa masuk seminari. Lalu kemudian rupanya Tuhan berkehendak lain. Kalau tidak jadi seminari, biar sudahlah jadi guru agama. Jadi jadilah guru agama dan ditempatkan di Lombok ini. Jadi saya bekerja sebagai guru agama, katekis namanya. Itu sudah 33 tahun. 18 tahun saya berada di Praia, Lombok Tengah dan juga Lombok Timur. Jadi selama 18 tahun itu Bapak Ibu, saya tidak pernah mendampingi istri dan anak-anak itu merayakan Ekaristi di Mataram. Jadi mereka mandiri, jalan dari rumah ke gereja, merayakan Ekaristi. Saya biasanya setiap pagi jam 5 itu sudah bangun. Sudah bangun, persiapkan diri, lalu jam 6 harus berangkat. Entah ke Praia, ke Selong, ke Pringgabaya, selama 18 tahun. Lalu kemudian pada tahun 2012, karena situasi Praia itu umatnya banyak yang pulang kampung karena kerusuhan ketika itu, akhirnya Bapak Uskup menempatkan saya di Paroki Mataram. Ya, dan saya bekerja selama 11 tahun sebagai katekis keuskupan, dan sekarang oleh belas kasih Romo Mar dan Romo Eman masih diberikan kepercayaan untuk mengabdi di tempat ini. Lalu berhubungan dengan panggilan, kebetulan Frater sekarang sedang di seminari tinggi. Cerita panggilannya itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi seperti Bapak Ibu semua tahu bahwa keluarga itu pasti menginginkan anaknya itu jadi PNS, jadi dokter, jadi pengusaha. Nah, itu sama seperti saya Bapak Ibu. Jadi meskipun tiap hari bergaul dengan Romo, tidak ada jaminan bahwa nanti anaknya jadi pastor. Nah, jadi pada saat itu pikirannya, ya paling tidak anak-anak itu jangan seperti bapaknya. Ya, jadi pikirannya yaitu jadi wira swastawan atau jadi pengusaha, jadi apalah. Pokoknya bukan Romo waktu itu. Tapi ada satu peristiwa yang saya alami, kami sekeluarga, ketika ada live-in dari siswa-siswi seminari Tuke. Dan kebetulan kalau Bapak Ibu masih ingat, Pak Pius mungkin ada, itu Diakon Virgi yang kemarin tanggal 1 Mei itu ditabiskan diakon live-in di Svete.
di lingkungan Santa Agata Swete. Lalu kemudian kebetulan Frater Dani saya ajak ikut. Lalu kemudian setelah pulang saya tidak nanya lagi. Tapi kemudian pada acara pembinaan di sekolah berhubungan dengan bakat minat itu, lalu tidak tahu kenapa dia mengatakan bahwa Pak, bagaimana jadi seminari itu? Dia tanya, bagaimana jadi seminari itu? Ya seminari itu harus sekolah ya. Ya, kamu mau jadi seminari? Ya nanti lihat saja. Terus pas akhir tahun, menjelang akhir tahun di kelas 3 di SMP Kekesuma, saya kemudian bertanya lagi, bagaimana apakah mau ke seminari atau ke SMAK? Ke seminari. Tapi seminarinya boleh pilih sendiri Pak. Terus mau pilih yang mana? Ke Martoyudan. Waduh, Martoyudan kan jauh di Jawa Tengah sana. Kebetulan mbahnya itu juga dari sana. Mungkin dia lebih dekat dengan keluarga di sana. Saya bilang, kenapa tidak di Tuke? Tidak, saya maunya di sana. Nah, maunya di sana. Ke Blitar aja, kan di Jawa juga. Enggak, maunya di Magelang. Akhirnya saya harus cari informasi untuk tes. Jadi di tahun 2012 awal itu saya mencari informasi tes di Martoyudan dan daftar, setelah itu ikut tes di Martoyudan. Dan ternyata dia lolos. Nah setelah lolos, kemudian kami harus mengantar ke Martoyudan. Nah ketika sampai di Martoyudan, orang tua diinformasikan bahwa tidak boleh telepon anak selama 6 bulan. Waduh, ini selama 6 bulan ditinggal jauh lagi, tidak pernah komunikasi, berat juga. Akhirnya saya ngantar bersama ibu waktu itu, ngantar, lalu kemudian ketika mau pulang, nah namanya anak-anak itu kan pasti sedih, nangis ditinggalkan orang tuanya. Lalu saya bilang kepada dia, Frater, saya bilang ini adalah pilihanmu sendiri. Ya, ini adalah jalan yang engkau ambil sendiri. Jadi saya mengikuti, ya Bapak dan Mama ikuti apa kemauan. Dan kalau kamu sedih, kalau kamu menangis, jangan menangis di kamar. Nangislah di depan Bunda Maria. Kebetulan di depan asrama mereka itu ada Gua Maria. Jadi menangislah di sana, berdoalah di sana, keluhkan apa yang engkau rasakan, apa yang engkau alami di sana. Jangan telepon orang tua, karena orang tua memang tidak bisa ditelepon. Keluh kesahlah di sana. Dan itu ternyata setelah 6 bulan boleh diberi kesempatan untuk berjumpa, dia sharing. Lalu Natal waktu itu tidak pulang, tapi dia hanya memberikan kartu Natal. Tapi kartu Natal itu membuat saya tersentak. Itu dalam kalimat bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Latin. Saya ini bahasa Inggris kurang begitu hafal gini. Bahasa Latin juga kurang tahu apa maksudnya. Saya cari di Google. Lalu kalimat bahasa Inggrisnya itu dia katakan, saya ingin menjadi Romo. Lalu kemudian dalam bahasa Latin itu dia katakan bahwa layanilah Tuhan dengan sukacita. Nah, 2 kalimat inilah yang kemudian meneguhkan saya. Berarti anak ini sudah kerasan dengan situasi di Seminari Martoyudan. Karena di Seminari Martoyudan, Bapak Ibu, itu tempat tidurnya itu kan hanya triplek dengan karpet, lalu dibungkusi sarungnya. Jadi anak-anak itu memang dilatih seperti itu selama mereka pendidikan itu.
Nah, setelah menyelesaikan di Seminari Mertoyudan, dia akhirnya melamar ke Projo Denpasar. Ada banyak tawaran untuk masuk ke SY, ke CSSR, kebetulan misalnya juga ambil di CSSR. Sekarang sudah jadi Romo. Lalu dia lebih memilih kembali ke Projo, ke kampung asalnya, ya, mengabdi di keuskupan. Nah, dia lebih cenderung gitu. Akhirnya diterima, lamaran diterima, lalu kemudian mengikuti pendidikan TOR. Lalu setelah TOR itu masuk ke tingkat 1. Nah, 2019 Bapak Ibu, mamanya itu mengalami sakit kanker. Ya. Jadi sakit kanker, dan pada saat itu mamanya berpesan kepada saya, jangan beritahukan kepada dia. Bahkan anak yang paling kecil, yang bungsu itu juga meskipun satu rumah, tidak diceritakan tentang apa yang dia alami. Ya, bahkan 1 bulan sebelum dia meninggal itu baru anak yang bungsu, adik dari Frater ini baru tahu. Sedangkan Frater itu sebelum Natal saya terpaksa harus memberitahu. Kebetulan waktu itu ada Frater Edo datang ke rumah, ya, liburan. Jadi pada saat itu sebelum ke rumah saya beritahu bahwa mama dalam kondisi sakit seperti ini. Lalu kemudian memang cukup kaget, terkejut, tapi ya mungkin dia juga ya sudah lebih matang, lebih mandiri, sehingga tidak terlalu dia sedih tapi tidak terbawa situasi itu. Lalu kemudian akhirnya Maret tanggal 13 tahun 2020 mamanya meninggal, istri meninggal. Lalu kemudian dia kembali ke sini untuk mengikuti upacara pemakaman. Lalu ketika upacara pemakaman itu saya juga agak terkejut, karena pada saat itu sebetulnya prodiakon, setelah misa itu prodiakon yang memimpin upacara di pemakaman. Tapi entah kenapa waktu itu Pak Bambang langsung minta Frater Dani untuk memimpin upacara pemakaman mamanya. Jadi dia sendiri yang memimpin upacara itu meskipun dalam suasana sedih. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, setelah peristiwa itu saya sedikit pun tidak pernah menanyakan apakah mau lanjut atau tidak pernah. Karena saya yakin, percaya pasti dia punya pilihan. Dia punya pilihan sendiri, sehingga saya harus tetap mendukung. Jadi selama mamanya masih hidup, bahwa saya mengatakan begini, uang bisa dicari, tetapi kalau dukungan doa itu memang berat. Jadi kita harus mendukung dia dengan doa. Meskipun uang itu bisa kita cari, tapi dukungan doa supaya dia tetap jalan pada panggilannya itu harus kita lakukan. Dan itulah yang kami sekeluarga, entah pagi, entah malam, ya kadang siang sendirian itu berdoa sendirian demi panggilan Frater itu. Jadi itulah yang kami lakukan selama ini demi perjalanan panggilan anak kami Frater Dani, dengan harapan bahwa seperti yang disampaikan oleh Romo tadi, mudah-mudahan 1 tahun akan datang bisa ada misa perdana di tempat ini. Oke. Ya. Lalu soal uang Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Pak Gerix tadi, memang awalnya ada keraguan bagaimana membiayai
pendidikan Frater Dani. Seperti yang tadi Romo juga beritahu, Frater Edo juga beritahu bahwa seminari tinggi Giovanni itu kan cukup besar biaya, mahal biayanya. Ya, tapi banyak orang yang mau membantu, banyak orang yang tergerak hatinya untuk mau menolong. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak ingin masuk seminari, pasti jalan Tuhan itu selalu terbuka. Yang penting bahwa kita mau menyerahkan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Dan jangan lupa devosi, doa kepada Bunda Maria itu sangat-sangat penting. Itulah yang menjadi kekuatan. Oke. Itu kira-kira Romo. Itulah kenapa saya pakai ini kasula Bunda Maria ini hari ini. Terima kasih kepada Pak Mike, Frater Edo, Pak Gerix. Bapak Ibu jelas. Jangan pikir uang untuk masukkan anak ke seminari. Karena kalau Tuhan sudah mau, dia bisa buka keran di mana-mana untuk bantu. Tidak usah takut. Yang penting kamu tulus dan murni masukkan, dan paling penting itu buka keluargamu terhadap kaum terpanggil. Keluargamu terhadap kaum terpanggil. Karena benih panggilan ada di mereka. Seperti cerita Pak Mike, karena ada live-in anak seminari. Cerita Frater Edo, ada Romo Chris dan Romo Guido. Cerita Pak Gerix, kakak-kakaknya seminari. Saya punya, juga saya tidak mau jadi imam dulu. Mau masuk seminari supaya bisa bahasa Inggris dan banyak cewek yang mau gitu. Kan gitu. Saya masih kecil, anak seminari kalau di Manggarai itu kan, jempolan semua. Banyak sekali orang yang incar. Dan setiap kali dia pulang libur, dia bahasa Inggris di rumah. Itu yang buat saya mau masuk seminari. Kemudian dia keluar, saya yang lanjut. Jadi, buka rumahmu dan keluargamu untuk kaum terpanggil. Karena Tuhan titip benih itu lewat mereka. Jangan omong Romo terus, jangan persoalkan orang kaum terpanggil terus, tidak akan ada benih di situ. Dalam bahasan pertama tadi kan jelas, Paulus dan kawan-kawan kebas kaki di situ, pergi ke tempat lain. Jadi jangan menyakiti kaum terpanggil kalau mau kita punya anak dipanggil, itu kesimpulannya. Dan jangan pikir tentang uang. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya punya banyak sekali pengalaman suka duka dalam perjalanan panggilan, baik di seminari dan sebelum masuk sampai dengan saya jadi imam. Saya itu sakit mau mati 3 kali sudah. Kencing darah sudah. Pokoknya orang tidak pikir saya hidup lagi. Sudah semua sebelum saya masuk frater. Orang adu saya sampai di inspektorat setelah jadi imam juga sudah. Diobok-obok di medsos sudah. Digosipin di mana-mana sudah semua. Sekarang usianya 19 tahun. Tapi apa kekuatan untuk saya menghadapi semua itu? Yang tertulis di sini. Aku tidak seorang diri. Ini moto panggilan saya. Karena dalam kondisi apapun bagi saya, Tuhan tidak pernah membiarkan saya berjalan sendiri. Karena Bapa selalu menyertai. Ini doa Yesus dari Yohanes 16:32. Waktu para murid meninggalkan dia seorang diri. Lalu dia bilang apa? Kamu akan meninggalkan aku. Kamu akan dicerai beraikan. Tapi biar kamu tahu, aku tidak seorang diri. Sebab Bapa menyertai aku senantiasa. Nah, moto inilah yang menguatkan saya dalam kondisi apapun. Biar orang giniin gituin, saya tidak akan pernah takut dan tidak pernah akan goyah. Karena saya tahu manusia boleh membenci, Bapa yang sudah memanggil tidak pernah membenci saya dan akan menyertai saya. Jadi kekuatan utama sabda Allah, moto panggilan, moto tabisan. Syukur Frater Edo sudah punya moto tadi ya. Dan itu yang menguatkan dia. Yang kedua ini cerita Pak Mikel, Frater Edo, Pak Gerix, Bunda Maria, Bapak Ibu, kita itu berpelindungkan pada Bunda Maria. Ini ratu para imam dan doanya Bunda Maria itu sangat-sangat kuat. Tidak pernah gagal kalau kita minta kepada Bunda Maria. Itulah tadi kenapa saya pakai kasula yang ada moto tabisan dari kitab suci dan gambar Bunda Maria. Selanjutnya bagaimana perjalanan hidup saya dalam panggilan, sebenarnya sudah terpercik dalam lagu yang selalu menguatkan saya yang dibuat bersamaan dengan umat, judulnya Aku Tidak Seorang Diri. Sebagai penutup dan sekaligus sebagai sharing dari saya untuk mengakhiri sharing panggilan. Semoga berguna untuk Bapak Ibu, berguna untuk anak-anakmu dan meningkatkan gairahmu untuk memasukkan anak menjawabi panggilan Tuhan. Ini juga bisa Anda pakai di mana saja Anda berada untuk panggilan dan hidupmu masing-masing. Karena ini
menunjukkan bahwa dalam kondisi kita ditinggal oleh orang bahkan yang sangat kita kasihi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dalam dunia yang sedang terkapar, yang buat kita tercerai berai, kadang ada rasa takut kehilangan. Kuatkanlah iman pada Sang Pencipta. Saat hati diselimuti gelisah, datanglah berpasrah di hari baannya. Cintanya takkan pernah sirna buat kita. Dia akan selalu memberikan rasa lega. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Nah, ini ada rasa-rasa yang muncul dalam siara panggilan kita. Bagaimana cara menghadapi rasa galau, rasa gabut, rasa menyakitkan? Lagi kembali ke moto, kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri oleh Allah. Karena itulah yang saya alami selama berpuluh-puluh tahun menjawab panggilan Tuhan. Lalui jalan terjal, kita perlu tetap setia padanya. Cintanya tak lelah, jangan pantang menyerah. Dia takkan biarkan kita berjuang sendiri. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Aku tidak seorang diri, aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertai. Aku tidak seorang diri,
Aku tidak berjalan sendiri, karena Bapa ada di hatiku. Dia akan selalu menyertaiku. Dia akan selalu menyertaimu. Bapa selalu ada di hatiku. Dia akan selalu berjalan bersamamu. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri. Apapun panggilan hidup kita, yang paling penting buka hati untuk Tuhan. Biarkan seluruh siara hidup kita berjalan bersama Tuhan, yang tidak pernah membuat dan membiarkan kita berjalan dan berjuang sendiri. Apapun bentuk panggilan hidupmu, berjalanlah selalu bersama Tuhan. Semoga Tuhan memberkati.